Nah, jadi di situ terlihat ya antara aset ya sama dengan liabilities plus equity haruslah seimbang ya, haruslah seimbang. Nah, kita lihat itu tadi saldo perkiraan aset itu selalu di debit ya. Jadi kalau misalnya posisi perkiraan aset itu di kredit berarti yang tidak normal. Nah, jadi selalu normalnya di debit ya. Kewajiban ya, saldo normalnya di mana? Letaknya di kredit ya, selalu di kredit, tidak jarang-jarang ya, tidak lazim posisi liabilities itu di debit ya. Bersaldo di kredit. Nah, itu ya. Ini yang harus kita ingat. Nah, jadi yang tadi udah kita lihat ya, kalau aset bertambah posisinya di debit, ya kalau aset berkurang posisinya di kredit. Kalau liabilities itu bertambah letaknya di kredit ya, kalau dia berkurang letaknya di debit. Nah itu udah hukumnya ya sampai sekarang dari Luca Pacioli abad 14 sampai sekarang belum ada yang membantah teori perubahan ini. Nah begitu juga ekuitas tadi ya, ekuitas itu terdiri dari dalamnya ada set capital ordinary. Nah, jadi modal saham biasa gitu ya. Jadi modal saham biasa, kalau modal saham bertambah letaknya di mana? Di kredit ya. Kalau berkurang di mana? Letaknya di debit. Nah, ini sudah sudah apanya ya, sudah ketentuannya demikian. Nah, jadi apabila penambahan saldo saham ya di debit ya, berkurang letaknya di kredit ya. Kemudian yang dikatakan dengan laba ditahan. Nah, jadi laba ditahan ini asalnya dari mana? Nah, minggu lalu kan ada yang nanya itu. Nah, jawabnya adalah return earning ya, laba ditahan. Laba ditahan itu dari laba. Apakah dia laba bersih sebelum pajak atau juga laba bersih sesudah pajak? Tapi biasanya laba bersih setelah pajak ya, Bapak Ibu ya. Laba ditahan itu berasal dari laba bersih, net income after tax. Niat ya. Dan yang tidak ditahan namanya dividen ya, yang tidak ditahan namanya dividen. Jadi jika ada laba 1.000 gitu ya, maka yang ditahan 600, yang 400 maka disebut dengan dividen. Silakan jika ada yang mau kita diskusikan. Nah, Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan, Pak. Ya, saya sering mendengar istilah EBITDA dan EBITDA itu ya, Prof. Maksudnya apa ya, Prof? Apa ini ada kaitannya dengan ini retaining Ya, earning? kalau dia dikatakan EBITDA itu kan singkatan ya. Jadi singkatan dari earning before income tax. Nah, itu sama juga dengan laba bersih sebelum pajak atau laba bersih setelah pajak. Itu dia, Pak, maksudnya. Nah, jadi kalau yang dikatakan pajak di sini pajak yang mana? Ya, yaitu pajak penghasilan PPh pasal badan ya. PPh pasal 25 ya. Kalau pribadi kita PPh pasal 21 ya. Nah, jadi EBITDA ya kepanjangan singkatan itu ya. Kepanjangannya dari earning before income tax gitu ya. Nah, itulah dia. Jadi satu lagi ada earning after ya income tax. Nah, itu dia bedanya. Jadi laba bersih sebelum pajak atau juga laba bersih setelah pajak. EBIT ya. EBIT atau EBITDA ya sama saja itu. Jadi pengurangnya hanya pajak ya, PPh badan. Ya, Pak. Ya, jadi laba ditahan di sini ya posisinya itu tadi gitu ya. Normal balance-nya di mana? Letaknya di kredit selalu ya. Laba ditahan itu normal balance-nya di kredit. Dividen. Nah, dividen ini selalu normalnya di mana? Di debit. Dan harus kita ingat bahwasanya dividen itu tadi asalnya dari EBIT gitu ya atau EBITDA gitu ya. Nah, sekarang dividen itu apakah boleh menjadi beban perusahaan? Boleh atau enggak? Kalau memang dividen itu sebagai pengurang dari laba. Ya, dividen itu bukan beban perusahaan. Nah, itu yang perlu kita ingat ya. Jadi tidak boleh dibebankan di dalam laba rugi perusahaan, bayar dividen misalnya. Tidak boleh. Ya, kenapa? Ya, karena dividen itu adalah dari ekuitas ya, bagian dari ekuitas. Ya, makanya beban dividen tidak ada istilah katanya beban dividen.
perusahaan misalnya terbebani oleh pembayaran dividen. Salah, gitu ya. Dividen itu bukan beban perusahaan. Ya, dividen itu kewajiban perusahaan. Nah, itu ya. Jadi memang suatu kewajiban. Kenapa dia kewajiban? Ya, dividen itu bukanlah beban. Tidak ada dividen expense. Ya, tetapi hanya dividen. Nah, jadi kalau ada yang mau menyusun laporan keuangan lantas membuat dividen expense, nah itu salah. Ya. Kenapa ya? Karena dividen itu ya adalah bagian dari ekuitas ya, sebagai yang posisinya saldo normalnya di debit ya. Jadi bagian dari penyusunan return earning tadi ya. Revenue dikurangi expense dikurangi dividen ya. Jadi expense ya expense. Ya kalau dividen ya dividen. Dan di sini juga kita harus dudukkan ya. Mana yang bedanya biaya dengan beban. Nah, ini orang salah kaprah yang banyak bilang biaya katanya kan. Kalau dalam orang akuntansi menyatakan ya kalau orang awam bolehlah mengatakan itu biaya, ya. Tetapi dalam ilmu akuntansi harus pisah gitu ya, yang mana biaya, yang mana beban. Nah itu bisa dibedakan kira-kira Bapak Ibu mana yang dikatakan biaya, mana yang dikatakan beban. Silakan, silakan diapakan dulu ya, dipikirkan. Halo Pak. Ya silakan. Ada yang mau menyoroti terkait dengan konsep biaya dan konsep beban? Ya, sebelum masuk ke sana Pak, tadi ada istilah laba bersih setelah pajak Pak. Ya. Laba bersih setelah pajak. Yang sehari-hari yang saya pahami Pak ya, terutama di tempat saya bekerja, kalau laba itu setelah dipotong pajak langsung dikatakan laba bersih, Pak. Laba bersih, EAT, earning after tax, laba bersih. Jadi istilah ini apakah setelah dipotong pajak ada lagi biaya-biaya yang lain Pak supaya dikatakan laba bersih? Sudah, itu aja. Nah, terus istilah dividen tadi Pak ya, dividen. Ya. Dividen saya sepakat Pak bahwa dividen itu nggak boleh dibebankan menjadi biaya Pak ya, expense, nggak boleh jadi biaya. Bukan Karena memang biaya, dia beban. bagian dari ekuitas. Artinya kan dividen itu kan hasil akhir ya, udah laba bersih, udah menjadi ekuitas, itulah nanti bagikan menjadi dividen. Jadi nggak ada unsur biaya lagi di situ, nggak ada lagi unsur biaya yang muncul gitu. Itu saya sepakat Pak. Tapi yang istilah laba bersih setelah pajak tadi Pak, artinya kira-kira setelah pajak itu ada biaya apa lagi yang harus kita keluarkan supaya dinyatakan itu sebagai laba bersih. Mungkin itu Pak. Ya. Nah, terus mengenai biaya dan beban, memang ini sering apa ya? Sering Rancu ya. Rancu ya. Saya sendiri masih belum begitu paham ini. Tapi mungkin kalau beban itu seperti penyusutan kali Pak ya, penyusutan. Kalau biaya itu ya biaya tenaga kerja, biaya gaji misalnya. Apakah seperti itu Pak? Ini minta pencerahan juga nih Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, jadi dalam menentukan istilah tadi laba bersih ya Pak ya. Ya. Jadi memang banyak istilahnya gitu kan. Ada yang mengatakan EBIT ya kan. Ada namanya EAT ya. Ya. Ada yang namanya NIAT. Nah, net income after tax. Itu semuanya sama. Nah, itu ya. Jadi semuanya sama. Jadi masalahnya adalah mana yang laba bersih sebelum pajak dan mana yang laba bersih setelah pajak. Nah, sekarang dari mana asalnya laba bersih? Nah, laba bersih itu berasal dari revenue pendapatan ya kan dikurang ya cost of goods sold ya. Kalau ada produksi ya. Ya, kurang cost of goods sold. Nah, revenue dikurangi cost of goods sold namanya apa? Gross profit. Ya kan, laba kotor. Ya, laba kotor dikurangi dengan apa? Expense gitu kan. Nah, expense.
expense ini apakah marketing expense atau juga general expense. Ya kan? Gross profit dikurangi dengan expense, itulah namanya net income. Net income apa? Net income before tax. Kenapa ya? Sebelum pajak. Nah, itu ya. Jadi ada nanti namanya, kalau dulu namanya ada apa ya? Laba lainnya atau beban lainnya. Nah, boleh juga ditambahkan atau dikurangi dengan laba atau juga beban pendapatan lainnya. Baru dikurangi dengan pajak. Nah, setelah dikurangi pajak, itulah disebut dengan EAT tadi. Boleh dikatakan EAT, earning after tax, gitu kan? Itulah EAT. Atau juga EBIT, atau juga earning after tax, gitu ya. Atau juga NIAT, gitu ya. Net income after tax. Nah, itu dia pengertiannya. Jadi, apakah EAT, apakah EBIT, atau juga apakah niat, itu semuanya sama ya, net income after tax. Ya, kemudian juga yang dikatakan dengan apa tadi ya, jadi kalau konsep dividen tadi udah cukup jelas ya. Jadi dividen itu tidak boleh jadi beban perusahaan. Kenapa tidak boleh jadi beban perusahaan? Kalau jadi beban, kenapa rupanya? Ya, kalau jadi beban tentu saja menimbul, yang rugi siapa? Nah, yang rugi siapa? Yang rugi investor, pemodal yang rugi. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Ya karena dividen itu objek pajak. Ya kan, objek pajak berapa persen? Objek pajak penghasilan 15%. Nah, jadi kalau sudah dibayar dividen dipajakin, lantas dibebankan lagi ke laba perusahaan, 2 kali kena pajak ya. Pertama kena PPh badan, yang kedua kena PPh pasal 22, ya kan, pendapatan dari dividen. Nah, tentu saja yang rugi siapa? Yang menerima ya. Si pemegang saham gitu kan, dia 2 kali kena pajak. Makanya dividen itu nggak boleh masuk sebagai beban ya. Nah, itu pengertiannya. Kemudian juga yang dikatakan dengan apa tadi gitu ya, mana beban, mana yang dikatakan dengan cost, yang mana dikatakan expense, mana dikatakan dengan cost, di mana dikatakan beban, mana dikatakan biaya. Nah, di sini bedanya gitu ya. Orang awam menyatakan itu biaya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalnya nyusun tesis gitu kan, misalkan biaya telepon, nah, bagaimana efisiensi atas biaya operasi perusahaan misalnya, menulisnya gitu kan. Seharusnya bagaimana efisiensi beban operasional perusahaan, jadi bukan biaya perusahaan. Nah, kenapa demikian? Ya, karena konsep biaya dan konsep beban itu berbeda. Bedanya di mana? Ya, kalau konsep cost, ya, kalau konsep biaya itu yang sifatnya unexpendable, ya, karena akan menghasilkan revenue, ya kan. Tetapi kalau misalnya expend itu sudah pasti expendable, ya, bisa akan menjadi beban, gitu kan. Ya, seiring dengan jalannya kegiatan organisasi perusahaan. Nah, itu membedakan antara biaya dan beban. Jadi biaya itu secara langsung bisa menghasilkan pendapatan. Tetapi kalau yang dikatakan dengan beban, nah, maka itu hanya pengorbanan ya, yang tidak bisa dihindarkan oleh perusahaan seiring dengan kegiatan organisasi. Contoh misalnya, ya kan, contoh kalau misalkan gaji pendodos sawit, perusahaan sawit gitu ya, gajinya gitu ya, misalkan ada 500 orang tukang dodos pada perusahaan perkebunan. Nah, itu biaya atau beban perusahaan? Biaya. Biaya ya, itu namanya cost. Nah, jadi biaya ya, bukan beban. Tetapi kalau misalkan gaji, ya kan, gaji pegawai kantor pusat perusahaan sawit tersebut, gaji bulanan, misalnya gaji sekretaris kantor, misalnya, itu cost atau expense? Gaji. Ya, kalau itu namanya adalah expense, ya, bukan biaya. Kenapa? Ya, karena tukang dodos itu berkaitan langsung dengan kegiatan mendapatkan penghasilan yang namanya pendapatan TBS, ya kan? Karena ada tukang dodos lah, maka lahir penghasilan yang namanya pendapatan TBS, gitu kan?
dan buah segar. Tapi kalau misalkan sekretaris kantor, ya secara tidak langsung tidak bisa menghasilkan penghasilan DBS, tapi hanya kegiatan organisasi ya, atau juga kegiatan operasional. Makanya sifatnya hanya expendable ya, bisa dibebankan saja gitu ya, pengorbanan yang harus dikorbankan ya, expendable. Nah, itu. Seperti kalau kita nonton film dulu ya, nah, itu ada film Arnold Schwarzenegger kan, ya judulnya expendable gitu ya. Segalanya dikorbankan ya, memang habis pengorbanannya. Nah, itu membedakan antara biaya dengan beban. Cukup jelas, Bapak Ibu? Ya, kalau yang sederhananya gimana? Misalkan pedagang gitu ya. Pedagang penjual opak di Perbaungan gitu ya. Dia jual opak UMKM. Yang mana biayanya, mana bebannya? Misalkan penjual opak. Dia kan jual opak ke Medan, ke Pangkalan Mansur kan gitu ya. Ya, dia keluarkan pengorbanan yang namanya biaya yang dikatakan beban dan juga beban. Yang mana biaya, mana beban dalam menghasilkan opak. Silakan. Ya, kalau misalkan contohnya tadi penjual opak, maka yang dikatakan biaya adalah biaya pembelian ubi, bahan baku opak. Itu biaya, bukan beban ya. Ya, biaya ubi, biaya pembelian ubi, ubi kayu. Nah, itu namanya biaya. Minyak makan untuk menggorengnya, itu biaya atau beban? Biaya ya, bukan beban. Tapi ketika dijual sampai di Medan, keluar BBM, itu biaya atau beban? Beban ya. Nah, itu dia yang namanya konsep biaya dan konsep beban. Biaya telepon, ada teleponnya ya, ada pulsa misalnya. Itu biaya atau beban? Beban ya, bukan biaya. Jadi biaya itu terkait dengan kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi secara langsung atau juga secara tidak langsung namanya biaya. Yang tidak langsung ya berkaitan dengan operasional, itu namanya beban. Nah, itulah bedanya. Baik, kita lanjutkan. Ya, konsep revenue and expense. Nah, ini dia tadi ya. Jadi revenue bukan cost ya, tapi expense. Beban. Ya, revenue pendapatan. Jadi kalau revenue bertambah, letaknya di mana? Selalu di kredit. Kalau revenue berkurang, letaknya di mana? Di debit. Nah, itu ya. Ini udah hukum dari apa ya? Hukum dari awal ilmu akuntansi yang dalam hal ini adalah ilmu aritmatik ya, sampai hari kiamat nanti. Tetap ini. Nah, jadi kalau pendapatan itu bertambah selalu di kredit. Kalau berkurang selalu di debit. Begitu juga beban. Kalau bertambah letaknya di mana? Di debit. Kalau berkurang letaknya di mana? Di kredit. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan konsep ini? Cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Nah, berikutnya inilah dia ya. Selalu revenue itu saldo normalnya di mana? Di buku besar. Letaknya di kredit ya. Kalau beban letaknya di mana? Di debit. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Dan juga hubungan dengan laporan ekuitas atau juga laporan laba ditahan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah revenue dikurangi expense yang namanya net income. Nah, tadi ada Bapak bilang EAT ya, earning after tax. Ya, net income itulah dia ini. Atau net loss kalau rugi. Ya, kalau perusahaan rugi namanya net loss, bukan net income lagi, tapi net loss. Nah, net loss inilah atau net income inilah yang menjadi penambahan dari laba ditahan awal. Artinya dari modal awal perusahaan. Ya, penambahan lalu dikurangi dividen. Dapatlah laba ditahan akhir. Ya, dapat laba ditahan akhir, hubungannya kemana? Ya, hubungannya ke statement of financial position. Kalau orang dulu menyatakan neraca ya Pak ya. Neraca itu istilah balance sheet gitu ya. Neraca itu kan balance sheet. Balance sheet itu sekarang ini standar internasional menyatakannya sebagai balance sheet itu adalah
Ya, statement of financial position. Jadi kita ke Singapura, kita ke Malaysia, ya, kita ke Inggris, ya, kita ke Amerika, gitu kan? Itu apabila misalkan kita berhubungan dengan pemegang sahamnya bicara keuangan perusahaan, maka kita menyebutnya dengan statement of financial position. Jadi istilah IFRS, ya, Bapak Ibu, ya, standar internasional yang namanya statement of financial position. Nah, itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Nanti videonya ini saya share juga ya, Bapak Ibu. Mohon di-subscribe juga biar supaya materinya bisa dibaca-baca. Nah, lalu kita lihat Bapak Ibu, itu adalah rule-nya ya, aturannya, aset sama dengan liabilities plus equities. Ini harus Bapak Ibu hafal ya. Kalau ingin kita memahami keuangan ya, Bapak Ibu menduduki jabatan manajer keuangan misalnya ya kan. Nah, ini harus kita hafal mati lah gitu ya. Aset bertambah debit ya, aset berkurang kredit. Itu udah hukumnya. Kewajiban bertambah letaknya di kredit, kewajiban berkurang letaknya di debit. Nah, itu ya. Modal saham bertambah letaknya di kredit, modal saham berkurang letaknya di debit. Nah, itu ya. Kemudian laba ditahan bertambah letaknya di debit, laba ditahan berkurang letaknya di debit. Ya. Revenue bertambah letaknya di kredit, revenue berkurang letaknya di debit. Expand bertambah letaknya di kredit, expand berkurang letaknya di debit. Dividen ya kan bertambah letaknya di mana? Di debit ya. Dividen berkurang letaknya di kredit. Nah, ini ya Bapak Ibu. Maka dividen ini nggak masuk ke expand. Nah, ini. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu. Pak Profesor izin bertanya Pak. Ya. Kalau dari sudut pandang investor misalnya, Ya. jika dia ingin menginvestasikan modalnya gitu ke sebuah perusahaan yang listing lah, for the example yang IPO misalnya ya Pak, Ya. itu yang paling fundamental yang dia lihat itu elemen apa ya Pak ya? Seperti itu kira-kira. Ya. Jadi kalau misalkan berhubungan dengan pasar modal yang terkait dengan stakeholder, maka stakeholder itu mau menginvestasikan, ya tentu saja dia melihat apa ya Pak ya, analisanya dua gitu kan, yaitu analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Nah, mana yang percaya? Ya kan, ada yang nggak percaya analisa fundamental, maka dia beralih ke analisa teknikal. Ya, kalau dia analisa teknikal, dia pelajari gitu kan, kenaikan dan juga penurunan harga saham perusahaan yang bersangkutan hari ke hari, malah jam ke jam gitu kan. Misalnya kan saham kode ini gitu kan, itu grafiknya gimana gitu kan, naik turunnya, apakah sahamnya itu masuk blue chip. Nah, kalau dia percaya itu ya dia ambil keputusannya dari analisa teknikal. Tapi ketika dia mau menggabungkan pun tidak ada salahnya gitu kan. Sudah dia lihat analisa teknikal, lalu dia lihat posisi ROI, return on investment perusahaan, lihat posisi laba bersih, lihat posisi aset, lihat posisi kewajiban, ya, lihat posisi struktur pemegang sahamnya, lihat posisi pendapat ex revenue-nya, ya kan, lihat posisi asetnya. Nah, itu kan bisa saja disatukan. Kesimpulannya apa? Dia beli, misalkan pemegang saham tambah saham ya, penyertaan lagi gitu kan, artinya apa gitu ya, penambahan modal di store. Nah, itu keputusannya. Jadi bisa keputusan dengan analisa teknikal dan keputusan analisa fundamental ya. Biasanya ini sudah ada apanya ya, konsultannya khusus gitu ya, yang menggiring si pemodal tadi untuk keputusannya beli atau juga jual gitu ya, atas apanya. Nah, itu dia Pak. Nah, itu ya. Kemudian juga kita lihat bagaimana prosesnya dikatakan recording itu. Nah, recording itu dalam era computerized sekarang, gitu ya. Recording ini memang sentral. Artinya apa? Di posisi pada saat sistem computerized perlu, pada perusahaan yang masih manual perlu juga. Nah, jadi tetap yang dikatakan jurnal transaksi itu adalah titik fokus dari ilmu akuntansi. Tanpa adanya penjurnalan, maka laporan tidak ada. Nah, itu ya.
Kalau kita posting, dari mana dasarnya posting? Nah, tetap harus ada penjurnalan. Nah, jadi setelah dianalisa transaksi itu, lalu di jurnal. Di jurnal itu artinya apa? Dicatat. Mana di debit, mana di kredit. Ya kan? Mana di debit, mana kredit. Makanya sistem manual maupun juga sistem computerized, apakah perusahaan mau pakai GL gitu kan, apakah perusahaan mau pakai SAP, apakah perusahaan mau pakai apa ya, pakai Oracle gitu ya, apakah mau perusahaan mau pakai accurate accounting, ya my of accounting, journalized transaction by apa ya, general journal tetap diperlukan. Gitu ya. Makanya di sini penjurnalan itu diikuti setelah adanya analisa transaksi. Lantas berikutnya adalah pos, ya namanya pos yang fase yang ketiga, artinya pindahkan ke mana? Ke buku besar. Ya dari pindahkan ke buku besar ke general ledger, setelah itu kemana? Ke trial balance. Apa ini trial balance? Neraca saldo. Ya artinya neraca saldo ini bukan ditujukan untuk kepentingan pemegang saham, tetapi ditujukan untuk kepentingan internal akuntan. Ya, untuk menentukan balance atau tidaknya, benar atau tidaknya yang sudah di jurnalnya. Ya, benar atau tidak yang di jurnalnya namanya trial balance. Nah, setelah itu apa? Adjusting. Penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu diperlukan karena apa? Ya, memang harus ya. Ada yang kondisinya aktual, ada kondisinya deferral, ada kondisinya estimasi waktu. Maka adjusting entries itu diperlukan. Ya. Lalu ada adjusted trial balance, neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, neraca saldo setelah penyesuaian diperlukan. Ya. Lantas jadilah laporan keuangan. Ya, dari laporan keuangan lantas kepada penutup ya, closing entries jurnal penutup. Dari jurnal penutup itu lahirlah neraca saldo setelah penutupan. Nah ini ya Bapak Ibu, kita lihat adalah proses penjurnalan dalam ilmu akuntansi ya. Jadi dimulai dari analisa transaksi, memasukkan ke jurnal, lantas menyajikannya ke buku besar. Nah jadi proses penjurnalan inilah yang dikatakan dengan book of the original entries. Nah jadi kalau misalkan auditor, gitu kan mau mengecek betul nggak perusahaan mencatat, ya maka dia bisa cek kemana? Ke jurnal. Ya, kalau misalkan suatu transaksi tidak ada di jurnal, ya maka penggelapan namanya kan, penggelapan. Atau ada pun yang di jurnal tapi tidak dari transaksi, fiktif namanya. Nah, bukti fiktif gitu kan. Jadi bukti fiktif itu ya bukti yang dibuat di jurnal ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini proses penjurnalan itu apa ya? Dari suatu transaksi yang lengkap lah, bersifat kronologis. Artinya beruntun dari tanggal 1, berikutnya tanggal 2, tidak bisa tanggal 3 dicatat dulu baru tanggal 1, tidak bisa. Ya, karena sifatnya chronological record. Dan juga prevent ya or locate error. Ya, artinya di situ ya menghindari dari adanya kesalahan pendebitan dan juga pengkreditan. Nah, ini contohnya menjurnal ya, tanggal 1 September Shopbit menginvestkan uang kas 15.000 kepada perusahaan dalam bentuk saham biasa, di mana perusahaan menggunakannya untuk membeli komputer 7.000. Jadi dari penyertaan modal pemegang saham itu tadi 15.000, 7.000 dibelikannya peralatan komputer. Apa jurnalnya? Nah, itu yang penting dalam ilmu akuntansi itu ya, apa jurnal? Tidak boleh, ya tidak bisa hitung-hitung-hitung, tapi tidak diikuti dengan penjurnalan. Endingnya harus penjurnalan akuntansi. Nah itu Bapak Ibu ya. Maka jurnalnya adalah ya modal sahamnya dalam hal ini itu tadi ya share capitalnya. Jadi cash ya, uang penyertaan modal itu kan tadi menambah modal gitu ya. Uang cashnya di debit, kemudian share capitalnya di kredit gitu ya. Ya, kemudian juga membeli peralatan ya. Nah, di sini equipment Bapak Ibu ya, bukan perlengkapan. Nah, beda antara peralatan dengan perlengkapan. Nah, ini kebanyakan orang kadang mau menyamakannya. Tidak bisa gitu ya.
Jadi harus beda ya Bapak Ibu ya, yang namanya equipment dengan supplies. Ya, equipment itu peralatan, ya supplies itu perlengkapan. Beda itu. Kalau perusahaan, kalau pemerintahan menyatakan inventaris katanya. Malah ATK, ya, alat tulis kantor. Nah, inventaris dengan ATK itu mana? Beda atau sama? Beda, gitu kan. Nah, jadi yang dikatakan equipment itu seperti misalnya kipas angin, AC, gitu kan, yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan yang perlengkapan masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Nah, itu yang membedakan antara suppliers dengan equipment. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau berdiskusi mengenai penjurnalan ini, journalizing, silakan. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya, Bapak Ibu. Nah, di sini wajib kita buat tanggal, date. Lantas kita buat sini account title, perkiraan. Ya, lalu di sini referensi. Ya, ref ini gunanya untuk apa? Ref ini perkiraannya untuk nomor perkiraannya. Nah, itu ya. Kalau kas, kodenya berapa kode kas? 11 gitu ya. Itu tadi. Nah, berikutnya ya, kita lanjutkan. Post of ledger. Ya, post to ledger. Posting ke buku besar ya. Jadi posting ke buku besar disebut dengan general ledger. Nah, jadi buku besar itu dalam konteks ilmu database ini disebut dengan database tradisional ya Bapak Ibu. Sekarang kan eranya era database ya. Orang memelihara data pelanggan, ya kan, perusahaan memelihara data pelanggan, data Tokopedia itu semuanya dipelihara, nggak dihapus. Ya, namanya ya konsep database gitu ya. Nah, jadi database tradisional namanya GL ya, General Ledger. Dalam konsep SIA ya, Bapak Ibu. Nah, jadi dikatakan General Ledger itu kita menyimpan data aset, kas, suppliers, land, equipment ya. Atau juga kewajiban, ya interest payable, salaries, advance payable, account payable, not payable. Dan juga individual ekuitas, meliputi salaries and wages, sampai pada share capital ordinary. Nah, ini yang dikatakan dengan buku besar. Jadi masing-masing itu punya bukunya, Bapak Ibu ya. Punya ininya ya, punya catatannya. Nah, jadi untuk ledger ini, untuk kas, kodenya dia 101. Dan isinya kronologis tadi, berurutan ya, dari tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Dan ini mutasinya. Jadi ini tanggal 1 mutasi debit ya, saldonya debit. Tanggal 2 mutasinya kredit, maka saldo akhirnya berkurang ya. Karena ini saldo debit, kurangkanlah ya karena kredit 17.000. Karena ada debit lagi, tambahkanlah ya. Karena ada debit lagi, tambahkan lagi. Karena ada kredit, kurangkan lagi. Karena ada kredit, kurangkan, terus dikurangkan. Lantas dari general ledger kemana? Ya, jadi general ledger itu ada kas tadi buat buku besarnya, share capital buat buku besarnya. Nah ini, jadi masing-masing dia punya buku, Bapak Ibu ya, punya buku. Silakan ada yang mau berdiskusi. Cukup jelas ya, Bapak Ibu ya? Cukup jelas ya. Nah, jadi di sini ada J1. Nah ini apa maksudnya? Ya, J1 itu adalah di jurnal di halaman 1. Ya, artinya bisa aja di halaman 10. Ya kan bisa aja di halaman 20. Tapi ini di posisinya di halaman 1. Journalizing 1. Ya. Lantas ada namanya chart of account ya Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu, apalagi kalau kita mau nyusun sistem awal. Ya, kita sebagai konsultan, ya kita sebagai perancang sistem gitu kan. Maka kedudukan akuntansi sekarang, akuntan itu sebenarnya ya harus meninggalkan apa gitu ya. Ya dia posisinya sebagai tukang jurnal. Kenapa? Ya akuntan itu bukan hanya menjurnal saja, tetapi adalah menyusun sistem. Ya kan, menyusun sistem bersama programmer ya, bersama analis. Jadi analis sistem dan programmer itu sebagai orang expert sistem
yang disebut dengan sistem analis, gitu ya. Jadi sistem analis itu jabatan yang bisa dijabat oleh akuntan dan juga programmer, ya. Jadi kedudukan bukan tak mungkin juga ya kedudukan akuntan bisa dijabat oleh programmer. Jadi orang informatika bisa ngambil kedudukan kepala bagian pajak, bisa aja. Atau orang akuntan bisa mengambil jabatan posisi analis sistem perusahaan. Bisa ya dengan syarat tapi menguasai pemrograman. Saya kira pun pemrograman nggak perlu sekali sekarang. Kenapa? Yang penting apa ya? Artificial intelligence. Ya karena kan semuanya perangkat lunak perusahaan itu udah jadi kan. Bukan hasil rancangan. Ya makanya kedudukan analis sistem itu bisa dijabat oleh akuntan dan juga bisa dijabat oleh orang informatika. Nah, jadi kalau akuntan udah mutlak dia tahu dah ini ya, chart of account ya. Posisi cash itu 101, kepala 1 ya Bapak Ibu. Aset itu kode 1. Account receivable kode 1 ya, makanya di sini 11. Suppliers kode 1. Prepaid insurance kode 1 ya, asuransi dibayar di muka. Peralatan ya, kepala 1. Nah itu. Liabilities kepala 2. Nah ini dia. Makanya not payable, account payable, unearned service revenue, salaries and wage payable, interest expense, ya, kepala 2 semua Bapak Ibu ya. Ekuitas kode 3, revenue kode 4, ya, expense, ya ada suppliers expense, ada depreciation expense ya. Nah ini kepala 6 sampai kepala 9. Silakan, ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Pak, saya ingin bertanya sedikit, Pak. Ya. Kalau sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan krisis seperti itu ya, Pak ya, itu biasanya kan terjadi depresiasi aset, Pak ya. Jadi betul. Asetnya itu memang benar-benar turun drastis gitu loh, Pak. Nah, sebagai seorang CEO atau CFO gitu, Pak, untuk paling tidak meredam penurunan ini dari elemen liabilities dan equity ini di poin mana saja yang bisa dilakukan efisiensi, Pak? Mohon maaf pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan yang mengalami krisis itu kan banyak upaya yang dilakukan. Apakah upayanya melakukan tax planning, gitu kan, perencanaan pajak, atau juga melakukan yang namanya kebijakan perpajakan lainnya seperti misalnya different tax, ya kan? Yaitu bagaimana penghematan antara temporary tax dengan permanent tax, itu kan yang namanya different tax, atau juga yang berkaitan dengan yang disebut dengan manajemen laba, kan gitu. Nah semuanya itu legal, gitu kan, bukan ilegal, kan? Ya legal, ya. Yang penting tidak bertentangan dengan ketentuan, ya, mengalami krisis. Maka kalau kebanyakan perusahaan kebijakan yang dilakukan itu adalah ya yang paling mudah dilakukan itu adalah ya kebijakan depresiasi. Nah itu ya. Jadi depresiasi ini apakah dia mengubah metode depresiasi ya dari metode double decline ya dari misalnya straight line method ya dirubah ke double decline method, atau juga dirubah dari metode menjadi metode unit of production, bisa-bisa aja, sah-sah aja ya kan. Yang penting kita ungkapkan di laporan keuangan, di disclose gitu kan, diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Kenapa? Ya kebijakan pajak ini dilakukan ya. Kalau kebijakan pajak, kebijakan penyusutan itu biasanya gitu ya, kebanyakan perusahaan itu kebijakannya depresiasi dilakukan untuk melakukan itu ya. Karena apa? Depresiasi ini kan dampaknya nggak luas gitu ya. Artinya pertama nggak menukangi laporan keuangan, nggak ada checking of the books gitu kan. Ya itu metodenya jadi rubah gitu ya. Artinya beda metode, beda jumlah itu. Nah, jadi kebanyakan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bertentangan dengan hukum yaitu adalah mengubah metode akuntansinya. Itu ya, Bapak Ibu. Mengubah metode akuntansi. Semula dia menganut garis lurus, ya dirubahnya metode saldo menurun berganda, gitu ya. Karena begitu banyaknya mesin, maka dia rubah
metode penyusutan mesinnya, ya kan, unit of production, ya, unit of production-nya digunakan ya pada akhirnya, yang sebelumnya misalnya Strickland method gitu ya, otomatis beban depresiasinya numpuk gitu ya. Kalau dia beban depresiasi numpuk berarti labanya makin berkurang gitu ya, labanya makin berkurang, artinya kalau laba berkurang ya artinya ada pendapatan yang diselamatkan oleh perusahaan, dengan kata lain seperti itu ya. Jadi itu tadi kebijakannya banyak yang dilakukan adalah kebijakan depresiasi ya. Itu yang paling banyak dilakukan perusahaan. Tetapi itu tadi ya, berhubungan dengan perpajakan ya Bapak Ibu ya, berhubungan dengan perpajakan, karena dari aspek perpajakan beda lagi point of view-nya kan. Dari sudut perpajakan mereka target pajak itu nggak mau turun kan gitu kan. Tapi kalau misalkan di satu perusahaan dari jumlah PPh terutangnya mengalami penurunan yang signifikan menjadi objek mereka gitu kan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Nah, konsekuensinya ke pajak. Nah, itu dia Pak ya. Jadi dari sisi tax planning-nya oke, ya, tapi dari sisi penerimaan pajak gitu kan. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi orang pajak. Gitu. Itu yang dilakukan. Nah, ini harus dihafal ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita campur adukkan. Artinya kode equity misalnya jadi kode 4 misalnya kan. Liability ini jadi kode 3. Itu nggak bisa ya. Ini harus kita apakan ya, kita urutkan ya sesuai dengan chart of account standar yang baku. Nah, jadi chart of account itu bisa kita dengan sistem numbering atau juga number of account ya. Nah, ini salah satu contoh transaksi jurnal ya. Bagaimana sih buat jurnal itu? Nah, pertama kita analisa transaksi tanggal 1. Ya, misalkan pembelian office equipment harganya 5.000 dengan kredit ya. Dengan kredit yang namanya 3 bulan 12% dengan nilai 5.000 nilai jumlah surat utangnya gitu kan. Maka jurnalnya apa? Ya, jurnalnya equipment-nya bertambah, utangnya bertambah. Nah, ini ya. Equipment utang aset bertambah letaknya di debit, utang bertambah letaknya di kredit. Nah, udah jadi ya. 5.000 ya. Posting ke buku besar ya, equipment-nya 5.000, not payable-nya 5.000. Ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu jurnalnya? Nah, jadi fasenya pertama kita analisa dasar dulu ya. Yang kedua, analisa persamaan. Ya, yang ketiga, analisa debit kreditnya. Yang keempat, penjurnalannya. Yang kelima, postingnya. Nah, ini yang dilakukan. Tapi kalau kita menggunakan sistem gitu kan, langsung aja kan, tetap juga kita lakukan 5 langkah ini. Tetapi harus benar ya, mana debit, mana kredit. Setelah itu tinggal klik jadi laporan. Ya kan, nggak perlu lagi kita posting ke buku besar ya, neraca saldo dan sebagainya. Lalu transaksi yang kedua, Yazici Advertising menerima 1.200 cash, ya kan, dari Knox klien. Dalam hal ini dia mendapatkan pendapatan ya, maka pendapatan yang sifatnya unearned service revenue. Nah, di sini beda ya Bapak Ibu ya, antara unearned service revenue dengan service revenue. Nah, ini berbeda ya. Berarti unearned service revenue itu apa? Cash advance. Berarti diterima di muka. Nah, diterima di muka itu belum jadi pendapatan ya. Maka masih menjadi namanya pendapatan diterima di muka. Beda ya dengan pendapatan. Misalnya, saya mau pesan tiket Garuda, gitu kan? Mau berangkat. Ya, misalnya saya mau pesan tiket Garuda, maka perusahaan Garuda mau berangkatnya 2 hari sebelum Lebaran ke Jakarta misalnya. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah unearned tiket atau juga sudah resmi dikatakan dengan tiket revenue bagi Garuda?
Apakah dia kategori unearned, ticket revenue, atau juga ticket revenue kategori transaksinya. Bagi perusahaan penerbangan ya, saya nggak sebutlah namanya, nggak enak nanti ya. Nah, bagi perusahaan penerbangan itu sebagai unearned atau sebagai apa ya? Sebagai ticket revenue. Sebagai unearned. Masih unearned ya. Kenapa unearned? Masih utang, ya kan? Masih utang itu perusahaan. Artinya sebelum saya terbang, maka tiketnya itu ya sebagai hutang mereka karena belum diterbangkan oleh mereka. Ketika saya sudah diterbangkan, maka barulah dikatakan dengan pendapatan. Nah, jadi bedanya unearned revenue ini di mana di laporan keuangan? Ya, di kelompok utang. Tapi kalau posisinya service revenue, maka kelompok pendapatan. Nah, dari situ sudah beda ya, Bapak Ibu. Artinya di situ maka pengakuannya ya, di mana posisi pengakuan pendapatan. Nah, ini yang sering salah dilakukan oleh perusahaan. Yang dalam hal ini menimbulkan beberapa skandal-skandal ya, kalau kita lihat beberapa case-case yang ada gitu kan, penggelembungan pendapatan ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Ya, ada juga yang misalnya majalah gitu kan. Saya langganan majalah. Ya kan, saya bayar gitu kan, bayar di muka 1 bulan untuk majalahnya 1 minggu 1 kali terbit. Maka perusahaan itu menjurnalnya sebagai unearned ya, bukan sebagai revenue. Ya, ketika misalnya sudah diantar minggu pertama sudah diantar, minggu kedua sudah diantar, maka sudah diakui sebagai pendapatan ya, bukan lagi unearned. Nah, itu yang membedakan antara pendapatan dibuka ya dengan pendapatan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah dihapus unearned-nya, maka namanya service revenue saja. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan, Bapak Ibu. Cukup jelas ya penjurnalan ini? Ya, cukup jelas ya. Transaksi yang ketiga, ya membayar sewa bulan Oktober 900. Maka yang namanya apa timbul? Ya, bayar sewa berarti uang kas perusahaan berkurang. Di sisi lain beban bertambah ya kan, rent expense dan juga cash. Nah, ini yang dilakukan. Tanggal 4, 600 membayar asuransi, sifatnya dibayar di muka sampai dengan 30 September. Ya, Yazid Advertising membayar 600 1 year asuransi. Berarti kita membayar asuransi dibayar di muka ya, Bapak Ibu. Artinya kita kalau perusahaan kalau kita membayar asuransi itu ya di muka sifatnya kan. Untuk 1 tahun pertanggungan. Ya, kendaraan dibayar asuransi. Ya, namanya prepaid insurance. Ya, bukan insurance expense ya. Beda Bapak Ibu antara prepaid insurance dengan insurance expense ya. Artinya asuransi dibayar di muka berbeda dengan beban asuransi. Nah, ini harus dibedakan. Kenapa? Ya, kalau dikatakan dia prepaid insurance berarti masih ada masa, masih merupakan aset perusahaan. Ya, belum menjadi expense. Ya, tapi kalau sudah dikatakan dengan insurance expense, ya sudah pengorbanan perusahaan, ya sudah bukan hak perusahaan lagi ya, tetapi sudah beban. Ya, maka harus dibedakan antara prepaid dengan kata expense. Nah, di sini bedanya. Ada yang mau diskusi? Silakan, Bapak Ibu. Nah, jadi setiap dari jurnal wajib posting. Nah, buku besar ya. Tapi kalau udah sistem, ketika di input jurnal sudah pasti posting. Ya, sudah pasti itu posting. Ya, sudah nggak repot lagi kita membuatkan buku besarnya. Ya, tinggal hanya melaporkan saja. Baik. Tanggal 5, dia membeli 3 bulan ya apa ya, suppliers untuk iklan. Ya, senilai 2.500. Maka jurnalnya apa? Utang ya. Artinya di sini utang 3 bulan mau dibayar. Berarti suppliersnya bertambah, utangnya bertambah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Silakan. Baik.
Tanggal 9, Yazid Advertising membayar, merekrut 4 karyawan. Tanggal 15 Oktober, masing-masing karyawan menerima gaji 500 untuk masa kerja 5 hari. Dan terutang setiap 2 minggu. Nah, pada tanggal 26 lah mulainya. Berarti ada jurnal atau tidak? Belum ada jurnal, gitu ya. Karena apa? Ya karena karyawannya kerjanya tanggal 26, tanggal 9 baru rekrut dengan janji gaji sebesar ini ya. Artinya masih belum dibayar ya. Kemudian tanggal 20 Yazid Advertising mendeklarasikan membayar 500 dividen kepada perusahaan. Maka jurnalnya apa? Dividen di debit, kreditnya cash. Nah, dividen debit, kreditnya cash ya. Jadi bukanlah dividen expense. Nah, beda ya Bapak Ibu. Bahwasanya ini adalah dividen saja ya, bukan dividen expense. Bukan beban dividen, tetapi dividen ya. Jadi perusahaan itu nggak boleh membebankan dividen. Jadi nanti kalau diperpajakan, itu nanti orang pajak akan minta supaya dividen itu dikeluarkan dari laporan keuangan perusahaan. Kalau misalnya itu dibebankan, ya karena apa? Dividen itu bukanlah beban, maka akan ada koreksi fiskal, ya kan namanya koreksi fiskal positif. Ya. Berikutnya, tanggal 26, Yazid Advertising ya dalam hal ini membayar gaji karyawannya yang 4.000 tadi secara tunai. Ya maka timbullah beban yang namanya beban gaji dan upah di debit, kreditnya cash. Posting ke buku besar ya, mana cash, mana di beban ya. Tanggal 31 Yazid Advertising ya menerima 10.000 cash. Nah, jadi 10.000 cash ya pendapatan dan diterima uang cash. Ya, ini. Nah, setelah itu inilah dia ilustrasinya postingannya tadi di jurnal tadi. Makanya di sini pick J1. Ya, artinya halaman jurnal pertama. Ya, Bapak Ibu ya, halaman jurnal pertama. Nah, auditor ya, ada auditor internal maupun juga auditor eksternal. Ya, mereka mengecek dari yang dicatat ini ditelusuri kemana? Ke bukti. Ya, ditelusuri ke bukti dengan prosedur konfirmasi ya atau juga dengan wawancara ya atas keabsahan bukti-bukti yang ada. Nah, inilah ya masing-masing buku besarnya. Ada cash, ada suppliers, ada prepaid insurance, ada equipment, ada not payable sampai pada rent expense ya Bapak Ibu. Nah, itu. Lalu menyajikan neraca saldo. Ya, jadi neraca saldo. Neraca saldo inilah terdapat antara perkiraan permanen dan perkiraan real ya. Jadi ya ini resume dari buku besar semuanya disajikan di mana? Di trial balance ya. Jadi trial balance dapatlah saldonya 28.700. Nah, itu. Trial balance ini tetap ada juga keterbatasannya. Terbatasnya adalah ada transaksi yang nggak di jurnal ya, tetap balance ya. Kemudian juga ada yang jurnal yang tidak diposting ke buku besar, ya tetap balance ya. Nah, itu kelemahannya tetap ada ya, Bapak Ibu. Baiklah, ada yang mau kita diskusikan lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya, Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Pagi, Prof. Pagi, Pak. Ya, baiklah, boleh meninggalkan ruangan. Silakan. Siap, terima kasih.